Good afternoon, Miss Turyati. Yes, good And afternoon. how are you in this afternoon? Fine. Fine. And do you have any lunch today? Yes, I have. Yes. Can you repeat? Because your voice is not really clear. What food do you have for having lunch today? Yes. Makan siangnya sama apa, Miss? Oh, pakai vegetable carrot. Okay, carrot. And Yes. drink, do you drink like mineral water or tea, coffee? Tea. Tea, yeah. All right. Yes. And good afternoon, Miss Rere. How are you? Good afternoon, Mr. I'm fine. Okay. And how about you? Do you have lunch before having online class? Yes. Tell me your food. What food do you have for having lunch? Nanti jawabannya I have lunch with makannya sama apa? Soup. I have lunch with soup, yeah. And who cooks the lunch for you? You yourself or your mother? My mother. Your mother, ya. Alright. Oke, untuk materi kita pada sore hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin yaitu tentang penghubung dan kita akan belajar penghubung yang namanya adverb clause connector. Jadi kita akan belajar penghubung ini ya. Nah, terus Yeah. untuk tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah kita mengetahui jenis-jenis penghubung adverb clause connector. Yang berikutnya adalah fungsinya dan juga bagaimana sih cara menempatkannya di dalam kalimat. Nah, yang pertama kita akan mengetahui jenis-jenis adverb clause connector. Jadi ini adalah beberapa jenis adverb clause connector. Jadi ada yang bermakna waktu, ini semuanya penghubung ya. Ini penghubung. Ini bermakna waktu. Kalau yang after ini artinya setelah, ini as artinya ketika, as long as ini artinya selama, as soon as ini artinya sesegera, before sebelum, by the time menjelang, seketika, sejak, until itu sampai, when itu ketika, whenever kapanpun, while sedangkan bisa, sembari bisa. Jadi ini penghubung ini yang jenis time ya, penghubung yang jenis waktu. Terus yang berikutnya ini penghubung adverb clause connector yang bermakna cause. Cause itu artinya sebab. Jadi ini semua ini artinya karena. Ini artinya semuanya karena. Kiri dan kanan sama-sama penghubung, cuma beda makna saja ya. Terus yang lainnya lagi ini ada penghubung adverb clause connector, ada yang bermakna condition. Condition itu syarat. Jadi ini semuanya ini artinya jika, bermakna syarat. Contrast ini bermakna pertentangan. Jadi ini artinya semuanya adalah meskipun atau walaupun. Manner ini bermakna cara. Artinya adalah seperti. Place bermakna tempat. Artinya di mana atau wherever, ini dimanapun. Jadi kesimpulannya untuk jenis adverb clause connector itu bermacam-macam, ada yang bermakna waktu dan lain sebagainya, tapi fungsinya semuanya sama saja.
sebagai penghubung. Kita lihat fungsinya adalah sebagai penghubung kalimat. Nah, bagaimana caranya untuk menghubungkan nih? Jadi caranya nanti ada dua. Cara yang pertama adalah kalimat yang pertama itu ditulis dulu. Anda nulis kalimat pertama, terus ikuti dengan penghubungnya, pilih salah satu mau penghubung yang jenis apa, dan berikutnya ikuti dengan kalimat yang kedua. Kalau mau membuat kalimat lagi ya kasih penghubung lagi, terus ikuti kalimat berikutnya. Kita lihat di sini, John is studying English. Ini kalimat pertama. His father comes home. Ini kalimat kedua. When, ini penghubungnya. Jadi ini kalau ada kalimat sebelum penghubung itu namanya kalimat pertama, dan kalimat setelah penghubung itu namanya kalimat kedua. Jadi ini cara pertama, perhatikan penulisannya dan penempatannya. Jadi penempatan penghubungnya itu di tengah seperti ini, dan tidak perlu koma. Kalau kemarin kan ada komanya ya, kalau ini nggak perlu koma. Tuh, untuk penghubungnya pilih salah satu yang mana. Ya. Ada pertanyaan untuk belajar menghubungkan kalimat dengan adverb clause connector cara pertama? Miss Tidak. Suryati, nggak ada. Miss Rere? Tidak, Mister. Tidak. Nah, sekarang coba Miss Rere translate dalam bahasa Inggris ya. Saya akan pergi ke Jakarta. Coba translate. Saya, langsung aja Miss. Saya akan pergi ke Jakarta. I will. Coba. Silakan Miss Rere. Enggak kedengeran ya. Baik, coba Miss Turyati translate dalam bahasa Inggris. Saya akan pergi ke Jakarta. Coba. I going to I will. go to Iya, I will go to Jakarta. Nah, itu kalimat pertama. Coba hubungkan dengan if ya. Jika saya memiliki waktu. Jika if I'm I have, if I have time. if I have time. Iya, coba ulangi. I will go to Jakarta if I have time. Coba. I will go to Jakarta if I have time. Nah, itu udah menghubungkan dua kalimat. I will go to Jakarta sama I have time dengan penghubung bermakna syarat. Jadi bisa pergi ke Jakarta tapi ada syaratnya yaitu punya waktu. Nah, kalau untuk penghubung Anda bisa pilih sendiri yang mana. Jadi nanti di soal itu tidak diminta untuk menentukan penghubung yang ini atau yang ini atau yang ini itu, tapi yang penting kalau kalimatnya dua harus ada penghubungnya. Jadi paling nanti kan diminta ngasih penghubung atau diminta melengkapi kalimat yang sebelum atau setelah penghubung. Nah, ini contohnya ya. Bob went to school even though he felt sick. Di sini kalimatnya kata kerja yang pertama adalah when, kalimat kedua kata kerjanya adalah felt. Nah, ini kalimat dihubungkan oleh even though. Even though bermakna kontras, meskipun. Bob pergi ke sekolah meskipun dia sedang sakit. Ya. Itu cara pertama. Terus cara kedua itu adalah dengan meletakkan penghubungnya di depan. Penghubungnya diletakkan di awal dulu. Kalau tadi kan di tengah ya. Nah, ini bisa meletakkannya di depan. Setelahnya penghubung, tulis kalimat yang kedua. Kalau sudah selesai menulis kalimat kedua, kasih koma dulu. Ditutup dulu. Setelah koma, ikuti kalimat yang asli. Kalimat asli itu kalimat yang polanya subjek diikuti verb. Jadi setelah koma nggak boleh dikasih penghubung lagi. Harus subjek dan predikat. Ini contohnya. When his father comes home,
John is studying English. Ini kalau penulisannya di tengah, when-nya di tengah ya boleh kayak yang atas ini. John is studying English when his father comes home. Ditulis di depan, when his father comes home, koma, John is studying English. Jadi nanti perhatikan ketika ada soal, kalimatnya kok panjang, terus ada komanya, di depan ini kosong, ya kemungkinannya ini kalimat dengan penghubung adverb clause connector. Nah itu udah selesai untuk materi penghubung adverb clause connector. Coba ini Miss Nuryati dibaca. Coba dibaca. He is tired because he has been working hard. Oke, penghubungnya mana? Penghubungnya Mana penghubungnya? because Oke. Ini penghubung yang penulisan cara pertama atau cara kedua? gimana? Ini penulisannya untuk penghubungan kalimatnya ini penulisan cara pertama atau cara kedua? Itu cara pertama. Cara pertama karena diletakkan di antara kalimat yang pertama dengan kalimat yang kedua ya. Oke, coba sekarang Miss Rere dibaca. Ini. Because he has been working hard, he is tired. Iya. Ini untuk penghubungnya di depan ya, Miss Rere. Oleh karena itu setelahnya ini ada komanya. Terus ini kalimat utamanya ya. Itu. Ya selesai, tinggal tipsnya ini. Tips mengerjakan untuk soal dua kalimat dengan penghubung adverb clause connector. Yang pertama adalah identifikasi soalnya dulu, pendek atau panjang. Kalau panjang ya kemungkinannya materi dua kalimat. Terus cek pilihan gandanya. Nanti di pilihan gandanya ada muncul penghubung apa enggak. Kalau ada ya kemungkinan lagi membahas penghubung. Terus yang ketiga, identifikasi ada berapa kata kerja. Nah, nanti di soal coba kata kerjanya yang muncul ada berapa. Kalau ada dua ya berarti kalimatnya dua. Kalau di apa namanya di soal itu ada satu kata kerja tapi di pilihan ganda ada penghubung, ya kemungkinan tetap dua kalimat ya. Terus penulisan soalnya apakah ada koma atau tidak. Jadi nanti soalnya bagaimana? Kalau ada komanya ya kemungkinan penghubungnya yang ada di depan. Jadi itu tips mengerjakannya. Nah ini pertama analisa kalimatnya atau soalnya pendek atau panjang. Ini kan terkesannya panjang. Terus kita lihat apakah di pilihan ganda ada penghubung. Ada ini because sama since. Terus kata kerjanya ada berapa? Ada dua. Was sama miss. Berarti kemungkinannya dua kalimat. Terus kalau dua kalimat kan ada penghubungnya dan penulisannya bisa di tengah, bisa di depan. Kita lihat ininya penulisan soalnya. Kalau ada komanya berarti penghubungnya di depan. Nah, yang ada penghubung B sama D. Berarti setelah penghubung nanti harus diikuti kalimat. Kurangnya apa? Ini kan baru ada kata kerja. Berarti kurang penghubung dan subjek. Jadi jawabannya yang delta. Since he was late. Artinya karena. Ya. Nah, itu berikutnya latihan soal. Nanti identifikasi ini 3 sampai 10. Fokus pada penghubung ya. Silakan. Nanti kita koreksi. Iya. Saya contohkan yang nomor 1 itu kita lihat ada koma. Jadi kemungkinannya penghubungnya di depan. Nah, kita lihat itu penghubungnya after. Terus kalau sudah kita analisa SP-nya ya. Kayak misalkan setelah after itu subjeknya the plan, kata kerjanya circle. Setelah koma subjeknya it, kata kerjanya landed.
Berarti kalimat yang nomor 1 itu sudah korek, baik dari sisi penghubung maupun dari sisi kalimat yang dihubungkan. Terus kalau yang nomor 2, oh itu nggak ada komanya, kemungkinan berada di tengah, cari penghubungnya dulu. Nah, di situ kita ketemu penghubungnya adalah since. Nah, kita tinggal cari subjek predikat di kalimat pertama dan kalimat kedua. Untuk kalimat yang pertama, kata kerjanya itu took, ya. Kalimat kedua itu tidak ada kata kerjanya. Oleh karena itu yang nomor 2 itu incorrect. The lines itu subjek, so long itu cuma kata sifat, berarti kata kerjanya belum ada. Jadi harusnya bagaimana ya? Harusnya ada to be-nya. The lines are so long. Gitu. Nah, silakan 3 sampai 10. 3 itu perhatikan itu ada koma, berarti harus bagaimana ini penulisan penghubungnya. Terus yang nomor 4, cari penghubungnya ada komanya enggak. Nah, harus nomor 5, penghubungnya mana, kiri kanan sudah SP belum. Jadi ini tinggal berapa topik? Paling tinggal 2 topik lagi materinya selesai untuk yang materi struktur. Nanti habis itu tinggal improvisasi, review soal, review ini materi biar lebih paham. Untuk soal-soalnya ya nanti ada soal lengkap full test TOEFL structure dengan beberapa level soal, ada yang medium, ada yang mudah, sulit banget itu. Udah selesai, Miss? Sudah. Miss Rere udah selesai? Sudah. Oke, saya koreksi dulu ya. Nomor 3 incorrect. Incorrectnya karena di situ nggak ada penghubungnya ya. Jadi harusnya di depan itu ada penghubungnya. Nah, penghubungnya nanti bisa pilih yang jenis apa, yang jenis waktu, jenis condition. Nanti disesuaikan dengan makna kalimatnya. Terus nomor 4 itu correct, penghubungnya di tengah, yaitu when. Kata kerjanya yang pertama itu were, yang kedua itu hit, ya, jadi lengkap. 5 incorrect, penghubungnya di tengah yaitu whether. Kalimat pertama predikatnya atau verbnya itu need. Terus yang kalimat kedua predikatnya itu is. Tapi perhatikan di kalimat kedua subjeknya tidak ada. Jadi nomor 5 incorrect. Nomor 6 ini incorrect, ada komanya, berarti penghubungnya di depan yaitu us.
Nih, artinya ketika, ini bermakna waktu. Kalau just ini cuma keterangan, dibuang aja. Nah, kalau komanya ada komanya, berarti setelah koma itu kayak nomor 1 ini harus SP, bukan penghubung lagi. Jadi ini harusnya nggak ada. Ya. Jadi nomor 6 incorrect. 7 penghubungnya adalah since. Kata kerja yang pertama ini adalah has spent. Terus kalimat kedua kata kerjanya move. Jadi ini sudah correct. 8 ini ada kata kerja is. Berarti sebelumnya namanya subjek. Jadi ini kalimat. Nah, di depannya ada although. Di sini penghubung. Kalau penghubungnya di depan kayak nomor 6, kayak nomor 1, berarti nanti ada koma setelah selesai kalimat yang kedua. Setelah although ini kan diikuti kalimat kedua. Ini subjek, verb, object. Selesai. Kasih koma harusnya di sini. Tapi nggak ada komanya. Berarti nomor 8 incorrect. Komanya harusnya di setelah a dessert. Nah, ini kalimat yang pertama. Many plants. Bloom verbnya. 9, ini kalimatnya ada 3. The drivers, subject, ini on the freeway, ini cuma keterangan, ini kata kerja. Jadi kalau ingin mencari kata kerja itu ya letaknya di tengah. Kalau ada keterangan seperti ini dibuang aja. Subjek, keterangan, ada kata baru, ya pasti urutan sudah. Ini verb. LY kemarin keterangan. While penghubung, subject verb. Because penghubung lagi, subject verb. Jadi nomor 9 jawabannya adalah correct. 10 ini if di depan, ini penghubung, oleh karena itu ada koma. Setelah koma harus subject dan verb. Tapi di sini langsung will have. Ini kata kerja. Di subjeknya nggak ada. Nomor 10 jawabannya adalah incorrect. Selesai. Silakan Miss Turyati, salah berapa? Benar semua, Mister. Benar semua ya. Bagus. Terus Miss Rere ada yang salah, Miss Rere? Tidak, Mister. Tidak. Baik, itu udah selesai ya untuk materi 2 kalimat dengan penghubung koordinat konektor dan adverb clause konektor. Jadi materi untuk besok adalah adjective clause. Nanti saya kirim di grup. Tapi sebelum ke materi nanti ada review dulu. Reviewnya itu pertanyaan seputar materi yang sudah disuruh jelasin. Gitu ya. Biar lebih paham nanti. Nah, ini latihannya nanti bisa dikerjakan sendiri. Ini ya, yang since. Sama kayak tadi. Ini ada komanya berarti penghubungnya di depan. Sudah benar ini, tinggal cari kata kerjanya ini. Subjek urutan udah, verb, subjek, verb, correct. Before di tengah tinggal SP-nya. Subjek verb, verb nggak ada subjeknya, incorrect. 3 penghubungnya yang mana? Whenever. Kata kerjanya are becoming. More and more increased, ini cuma kata atau pelengkap objek ini ya. Subjek, verb, urutan. Objek. Ini keterangan. Penghubung, subjek, verb, keterangan. Udah. Nanti 4 ya sama kayak tadi. Ini ada komanya berarti nanti penghubungnya di mana. Ini enggak ada komanya berarti nanti penghubungnya di mana. Hati-hati ya. Dan lain sebagainya. Nah, ini juga sama. Nah, kalau ini review materi dari yang skill pertama, dari skill 6 yaitu and but or yet so sampai skill barusan adverb clause connector. Nah, untuk menjawab seperti ini tinggal lengkapi saja. Ini kalimatnya panjang, kemungkinannya 2 kalimat. Cek pilihan gandanya. Kalau ada penghubung berarti kemungkinannya materinya penghubung.
Kalau muncul dua penghubung, ini ada because sama but, jadi harus diingat cara penulisannya. Kalau because di tengah, kemarin ada komanya enggak, jadi ada komanya enggak. Kalau but di tengah, ada komanya enggak. Berarti ini sama-sama penghubung, cuma cara penulisan yang tepat yang mana? Ini kata kerja, berarti ini kalimat. Ini depan pasti subjek. Ini keterangan, ya. Ini apa? Ini adalah subject of the US, ini keterangan. Appoints, ini adalah verb. The cabinet members, objeknya. Berarti ini kalimat, jadi di sini harus ada penghubung. Penghubung apa yang di tengah dan sebelumnya ada komanya. Ya. Ya. Oke. Silakan, mungkin ada pertanyaan untuk materi kita. Selesai. Besok kita tinggal materi yang adjective clause. Nah, ini soalnya banyak ya. Ini saya baca kesimpulannya. Setelah itu materinya untuk besok. Jadi Siap. kesimpulannya adalah membuat kalimat lebih dari satu itu adalah materi tentang multiple sentence. Jadi ketika kalimatnya lebih dari satu pasti perlu penghubung. Penghubung ada yang adverb clause connector, ada juga yang koordinat konektor, ya. Fungsi dari adverb clause connector itu sebagai penghubung kalimat. Cara penempatan penghubungnya bagaimana? Bisa di antara kalimat pertama dengan kalimat kedua atau juga di awal kalimat. Koma ditambahkan ketika penghubungnya berada di awal kalimat dan pahami soal dengan baik. Identifikasi ada berapa subjek dan verb. Terus kita pelajari juga pilihan gandanya. Nah, itu untuk kesimpulan materi kita tentang adverb clause connector. Nah, untuk soal yang sebelum-sebelumnya nanti bisa dikerjakan sendiri. Kalau kunci jawaban nanti yang mana skill berapa nanti saya share di grup. Ya. Oke, saya kira cukup untuk kelas kita pada kesempatan ini. Kita lanjut di pertemuan berikutnya. Materi berikutnya adalah adjective clause. Ya, adjective clause. Dan sebelum itu nanti ada review materi yang sudah-sudah. Jadi nanti misalnya kasih PPT-nya untuk dilihat dan dipelajari. Pertanyaannya nanti saya acak siapa yang jawab dulu itu. Baik, sebelum kita tutup, mari kita tutup kelas kita dengan berdoa bersama. Berdoa mulai. Finish. Thank you very much. Telah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.